Seringkali kami tidak punya uang, jadi kadang untuk makan hari itu kami harus ketok-ketok pintu orang. Ya, ketok-ketok pintu orang. Ada di bagian bumper seharusnya. Saat kami keliling di sebuah komplek, namanya Komplek Perumahan Ujung Berung Indah, Putrako di Bandung. Siang itu kami nggak punya uang cuma Rp5.000 saja. Kami bingung mau makan apa, kami punya 2 saset Kilingino dan lebih kurang 2 botol Omega Squad. Seperti biasa kami ketok-ketok pintu orang dari komplek ke komplek, tapi nggak manual. Setiap komplek saya tanya satpamnya, Pak, di sini ada orang sakit nggak? Oh ada, si itu, ibu siapa namanya? Ibu Markus, sakitnya apa? Stroke. Begitu kami datang ketok-ketok pintu, halo, assalamualaikum, Bu Markusnya ada. Kalau sudah sebutin nama berarti dikiranya kenal. Oh ada apa gitu? Kami dari tim kesehatan, kami mendengar Ibu Markus lagi sakit. Kami ada informasi baik untuk Bu Markus. Oh silakan masuk, Anda bayangkan. Orang sakit dikunjungi tim kesehatan. Bagaimana perasaannya? Begitu masuk, bang. Hari itu kebenaran dari pagi kami jualan sampai jam 2 siang, gak ada produk terjual. Akhirnya kami ke masjid, di masjid itu kami di tangganya duduk, ini masjid. Kami duduk begini, ini istri saya. Di situ ada orang jualan tahu gejrot. Sayang sekali adegannya gak bisa masuk. Di situ ada jualan tahu gejrot. Saya melamun nama istri, aduh yang mau makan apa kita? Begitu buka dompet 5.000. Gimana yang? Tahu gejrot harganya 3.000 waktu itu. Betul yang ya? 3.000. Bang berapa 3 gejrot bang? 3.000. Gimana kita kalau kita beli tahu gejrot saja? Udah beli tahu gejrot. Akhirnya siang itu kami hanya makan siang dengan tahu gejrot. Ya, dengan uang Rp5.000 dan dapat kembalian 2.000. Sambil makan kami melamun dan berdoa, ya Allah kalau hari ini kami tidak bisa jualan produk di komplek ini, izinkan beberapa tahun berikutnya kami bisa tinggal di komplek ini. Alhamdulillah 1-2 tahun berikutnya kami sekarang tinggal di komplek Ujung Berung Indah itu. Sering sekali kejadian berikutnya dari pagi sama, ini dari pagi. Gak punya uang juga, sepeser pun gak punya uang. Ya ada 500-200 mah ada lah. Kami keliling sampai malam, saya ingat sampai jam 8 malam, kami nggak berhasil jual produk, kami nggak berhasil closing orang. Saya sama istri, hujan-hujanan, yang gimana, istri saya hamil, lebih kurang 3 bulan, dari siang nggak makan. Saya suami yang kurang tanggung jawab sekali saat itu. Sampai itu hujan, saya nggak bisa jualan produk. Akhirnya yang di muamalatmu ada berapa duit? 35.000. Aku juga ada sekitar 20.000. Kali kalau ditransfer bisa diambil 50.000. Ayo kita cari ATM. Kalau ATM sini nggak bisa pindah-pindah ATM. Biar gimana caranya ngakalin yang 20.000 ini bisa dipindah ke rekening istri saya. Jadi 55.000 bisa diambil. Bolak-balik, nihil. Hasilnya ternyata nggak bisa. Akhirnya ya sudahlah pasrah. Ya udahlah ya Allah pasrahlah. Sebelum kami pulang kami ingat kami punya teman. Akhirnya saya telepon, ada di rumah nggak? Teman saya yang waktu itu bilang, Pan, kapan kamu main ke rumah sama istrimu? Kenalkan dong istrimu sama kami. Ya, teman itu teman kuliah saya perempuan, kami sudah akrab dengan keluarganya. Mampirlah jam 9 malam itu hujan-hujan. Kami mampir, kamu sekarang usaha apa? Lebih kurang apa kami presentasi dan luar biasa malam hari itu saat kami pasrah, kami kelaparan, kami serahkan urusan kami kepada Allah. Malam hari itu teman kami membeli 1 produk klorofil, ya. 140.000 dalam hati, ya Allah alhamdulillah. Begitu keluar dari rumah itu, yang kamu mau makan apa yang sekarang? Apa saja akan beli katanya. Saat itu istri saya bilang, Kang aku pingin soto Lamongan, ayo aku beli, pede banget saya. Bisa beliin soto malam hari itu kebanggaan yang sangat luar biasa. Itu kami rasakan Bapak Ibu. Kami rasakan dan kalau kami cerita satu persatu waktunya nggak cukup. Ya, waktunya nggak cukup. Dan kalau hari ini saya ceritanya tersenyum-senyum. Ya, ketawa ke TV. Karena saya sudah ceritakan cara ini sambil menangis saat recognition. Jadi sekarang udahlah nggak perlu nangis-nangis lagi. Biar kami happy-happy saja sekarang. Ya. Dan luar biasa perjalanan bisnis kami, beban berat yang kami pikul, beban berat yang kami emban, satu persatu kami bisa lewati dengan kebersamaan kami dengan istri saya. Ya. Oleh karena itu sebenarnya panggung ini bukan hanya milik saya tentunya, tapi milik tim yang kami miliki. Dan satu di antara tim terbaik yang kami miliki adalah istri saya. Oleh karena itu kami juga ingin mengundang istri saya untuk berada di panggung kemenangan ini. Saya nggak mau ngundang beliau, saya mau jemput beliau.
Mari istriku tercinta. Baru sebentar saja kau bergegas meninggalkanku. Rasa rindu padamu kini bersarang di benakku. Cinta itu anugerah yang tak mungkin mudah ku melepaskannya. Walau seribu rintangan, takkan sanggup untuk menjalani semua denganmu. Dengarkanlah aku yang saja di hatimu. Kehadiranmu sungguh berharga bagiku. Maka jangan terlalu lama engkau jauh, berpaling meninggalkan aku. Semua rasa curigaku terhadapmu semata karena ku takut kehilanganmu. Maka jangan coba ku berpaling dariku, berpaling mengkhianatiku. Bapak Ibu semua, saat saya duduk di atas sana menyaksikan Pak Deza Zulfahmi, recognition pertama yang pernah saya hadiri. Dia musiknya jalan mas, musiknya biar dramatis. Beliau mengundang istrinya, istriku tercinta. Kami undang Adi Lupita naik ke atas panggung. Dan saya masih ingat yang dia lakukan. Dia keluarkan cincin. Dia keluarkan cincin dari sakunya saat itu. Dia keluarkan cincin permata dari sakunya. Saya masih ingat. Dan dia berlutut di depan istrinya. Dan dia mengatakan, sayangku, kalau dulu cincin pernikahanmu aku pinjam untuk tutup BV 400 BV. Insya Allah malam hari ini aku kembalikan yang lebih baik untuk istriku tercinta. Biarkanlah aku yang saja di hatimu. Kehadiranmu sungguh berharga bagiku. Maka jangan pernah kau berpaling jauh, jauh di pandangan mataku. Semua rasa sayang terhadapmu semata karena ku takut kehilanganmu. Maka jangan coba ku berpaling dariku, berpaling mengkhianatiku. Inilah tim terbaik yang saya miliki. Karena pendampingan beliau, karena kesabaran beliau, kami bisa mencapai puncak menjadi Crown Ambassador. Sekali lagi berikan applause terbaik untuk istri saya, Diamond Manager Ivana Suciati. Silakan. Semua rasa curigaku terhadapmu semata karena ku takut kehilanganmu. Maka jangan coba ku berpaling dariku. Kayaknya ini mimpi. Mengkhianatiku, berpaling mengkhianatiku, berpaling mengkhianatiku, berpaling mengkhianatiku. Saudaraku, kenapa kami bisa lakukan hari ini kepada istri kami? Saat saya duduk di atas sana, Pak Deza Zulfahmi melakukan itu dalam hati saya. Saya kalau punya istri, saya akan lakukan itu. Dan hari ini di depan Anda, saya bisa lakukan itu. Seandainya saja saat Anda melihat saya memasukkan cincin di jari istri saya. Dan dalam hati Anda Anda katakan, ya Allah saya pun mau lakukan itu. Maka 3 tahun ke depan yang melakukan itu adalah Anda yang ada dalam ruangan ini. Plong rasanya. Enak banget. Bapak Ibu semua, luar biasa ya tim yang saya miliki satu ini. Tentunya rumus sukses yang kelima berikutnya adalah Allah akan meridhoi selama orang tua Anda ridho. Jadi tidak bisa tidak Bapak Ibu semua. Tidak bisa tidak. Anda jalankan bisnis ini, kesuksesan Anda, satu di antara faktor yang berpengaruh adalah kerestuan, ridho dari orang tua. Anda tidak bisa tidak untuk senantiasa minta doa dari beliau. Ibunda Anda yang paling utama, 3 kali ibunda Anda Rasulullah katakan,
sebelum disebut ayahanda. 3 kali beliau katakan, ibunda, ibunda, ibunda. Dan saat kami menjalankan bisnis ini, awalnya kami ditentang oleh ibunda saya. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, ibunda saya memahami impian saya di bisnis ini. Dan akhirnya beliau merestui. Dan setiap bulan kami pulang ya ke kampung kami di Tegal. Beliau katakan, bagaimana Van skripsimu? Skripsi saya belum beres. Belum beres mah, doakan saja semuanya lancar. Terus begitu, beliau senantiasa mendoakan kami. Saat kami pulang, mah doakan mah ya, Novan pengen jadi LC. Apa itu LC? Pokoknya doain aja jadi LC. Ya mama doakan. Terus begitu, doa-doa orang tua kami lah yang mempermudah perjalanan bisnis kami. Perlahan-lahan bisnis kami mulai bertumbuh karena orang tua kami restu kepada kami. Dan seandainya ada di antara Anda yang hari ini masih cuek dengan orang tua Anda. Seandainya ada Anda di antara Anda hari ini masih mengatakan bahwa Anda cinta orang tua Anda. Tapi sekedar ngubungin, sekedar mengunjungi, sekedar minta doanya saja Anda tidak pernah. Jangan salahkan kalau hidup Anda hari ini belum berubah. Belum berubah. Jangan salahkan. Jangan salahkan. Karena Allah akan ridho seandainya ibunda Anda ridho. Begitu dekat akhirnya kami dengan ibunda kami. Karena saya tahu kesuksesan yang paling utama kami bisa dapatkan kalau kami bisa mendapatkan doa dari sang ibunda. Sehingga impian kami saat itu menjalankan bisnis ini adalah, ya Allah izinkan ya Allah sebelum kau cabut nyawanya, kami ingin bahagiakan ibunda kami ya Allah. Dalam agama kami diajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Kami merenung. Ya Allah, sudahkah saya menjadi manusia yang terbaik ya Allah? Sudahkah saya menjadi manusia yang terbaik untuk bisa bermanfaat untuk orang lain? Saya merenung sebelum saya bermanfaat untuk orang lain. Sudahkah saya bermanfaat untuk orang yang paling bermanfaat dalam hidup saya, yaitu ibunda saya. Sejauh saya hidup, selama saya hidup, sampai kemudian saya kuliah. Saya ingat saya belum mampu memberikan yang terbaik untuk ibunda saya. Saya kuliah dengan bangganya, saya kuliah, saya mahasiswa. Tapi tetap setiap bulan saya minta uang sama orang tua saya. Saya berpikir, setiap kali kami ke lampu merah, kami melihat anak-anak kecil. Tidak jarang kami menanya sama mereka, nak, kenapa kamu minta-minta? Di mana ibumu? Dia bilang, ibu sakit. Uangmu buat apa minta-minta? Buat ngobatin ibu. Dalam hati saya terenyuh. Ya Allah, luar biasa saya dinasehatin oleh anak ini. Ini anak-anak yang mungkin belum pernah sekolah. Dia mau bertemankan panas saat siang hari terik. Dia mau kedinginan saat hujan pada malam hari. Dia minta-minta di pinggir jalan kepada orang lain. Dia gunakan uang yang dia minta-minta itu untuk ibundanya. Sementara saya dikuliahkan, saya disekolahkan, saya pintar kata orang. Tapi setiap bulan saya minta uang dari orang tua saya untuk kehidupan saya. Dalam hati saya, ya Allah, mana yang lebih mulia? Anak jalanan yang minta sama orang lain untuk membantu orang tuanya. Ataukah saya yang meminta uang dari orang tua untuk kehidupan saya? Dari saya mengatakan, ya Allah, saya enggak mau, saya lebih buruk dari anak jalanan. Saya enggak mau, ya Allah, saya adalah seburuk-buruk manusia. Hanya karena saya tidak mampu membahagiakan ibunda saya tidak termasuk dalam orang-orang yang terbaik. Hanya saya putuskan, saya harus bahagiakan ibunda saya. Saya harus wujudkan impian-impiannya. Satu persatu, alhamdulillah, kami bisa tunjukkan bukti kepada ibunda saya. God Leaders Club, Crown Manager, mobil kuda Grandia yang pertama, kami taruh di Tegal, kamu X-Trail saya pakai di Bandung. Ibunda saya sempat melihat saya sudah mulai berhasil di bisnis ini. Sehingga saat itu, karena saking dekatnya saya dengan ibunda, saya tidak mau momen-momen dalam hidup beliau saya tinggal. Sehingga cerita Bapak Ibu semua, saya nggak mau ketinggalan informasi tentang ibunda saya. Lebaran, puasa kemarin, hari pertama puasa. Kakak saya nelfon dari Tegal, Novan, ibu masuk rumah sakit. Katanya Senin mau dioperasi, ada kanker dalam otaknya. Saat itu saya ada jadwal ngisi di Jakarta, kalau tidak salah, di Lebak Bulus. Akhirnya saya batalkan semua jadwal. Hari Sabtu itu saya meluncur langsung ke Tegal, sampai kota Tegal, lebih kurang jam 2 pagi. Ya, puasa pertama kami akan lakukan. Kami langsung ke rumah sakit, karena ibunda saya sudah di rumah sakit. Hari Minggu saat itu ibunda saya minta antar mamah ya. Kemana mah? Keliling-keliling kota Tegal sambil mencari salon untuk dipotong gundul karena mau dioperasi. Ya mah. Hari Minggu kami antar ibunda saya keliling-keliling kota Tegal. Hari Senin pagi ibunda saya masuk rumah sakit untuk bedah otak. Saat operasi yang pertama jam 10 kami berdebar-debar menunggunya sampai jam 12 keluar.
Dokter bilang mengatakan alhamdulillah operasinya berhasil. Kemudian masuk ICU. Tapi 2 hari berjalan ibunda saya tidak sadar-sadar. Dokter mengatakan ada yang salah. Ya, ada yang menyumbat peredaran darahnya. Akhirnya hari ketiga ibunda saya masuk kamar operasi lagi untuk dibedah otak lagi. Dia operasi begitu, masuk lagi ruang ICU. Ternyata nggak sadar-sadar. Kami setiap malam di malam puasa itu menunggu orang tua saya. Saya tinggalkan keling, saya tinggalkan amplen saya tinggalkan dolen saya untuk nungguin ibunda saya. Saya nggak mau tertinggal, saya nggak mau terlambat ibunda saya. Setiap malam saya nggak bisa lakukan apapun kecuali nungguin ibunda saya. Bayangkan orang yang Anda cintai lagi berbaring di ICU dan dia tidak bisa apa-apa hanya dengan bantuan oksigen. Sesekali dia mengatakan, Novan, ngaji, Van, ngaji. Saya tidak bisa lakukan apa-apa kecuali nungguin ibunda saya sambil mengaji di telinganya. Terkadang tidak jarang ketika kami membaca Al-Quran sambil meneteskan air mata kami karena kami melihat kondisi ibunda kami sudah tidak berdaya. Saya mau bawa mobil baru sekalipun, bonus saya puluhan miliar sekalipun, itu tidak bisa membuat ibunda saya bahagia. Saya bacakan ayat-ayat Al-Quran di telinga ibunda saya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azimil ladzi. Terus mengalun. Telinganya mendengar suara Al-Quran yang saya bacakan, tapi air matanya mulai menetes perlahan-lahan. Entah karena mungkin dia bangga anaknya bisa menemani saat dia sakit, atau mungkin karena dia sudah tidak bisa membaca Al-Quran lagi, atau mungkin karena dia merasa umurnya sudah tidak panjang lagi. Setiap hari kami hanya lakukan itu. Setiap hari kami berganti-ganti, kami berjaga malam, menjaga orang tua kami. 10 hari berjalan, 12 hari berjalan, 14 hari berjalan. Sampai pada akhirnya hari itu hari Jumat. Malam Jumat saat itu ibunda saya mengalami kondisi yang sangat kritis. Tapi malam itu bisa dilewati. Sehingga Jumat saya memiliki perasaan yang tidak enak. Saya telepon istri saya yang sudah kamu ke Tegal saja, sewa mobil. Kami kontak keluarga-keluarga kami untuk kumpul di Tegal. Akhirnya jam 6 sore semuanya sudah kumpul. Di Tegal kami buka bersama di depan ruangan ICU saat itu. Setelah sholat maghrib, semuanya ngumpul. Entah kenapa kami melihat indikator kesehatannya sudah mulai menurun. Dan akhirnya keluarga dikumpulkan. Dan benar, ketika kami pegang kakinya sudah mulai dingin, kami tahu itu pertanda apa. Saya sangat teringat sekali, saya ada di telinga kiri istri ibunda saya. Adik saya yang paling bungsu memegang kaki ibunda saya memijat-mijat. Kakak saya, uak saya, bulik saya mengelilingi sambil berdoa. Saya membacakan Alkin di dalam telinga ibunda saya sebut kalimat Allah astagfirullah, Allah astagfirullah. Dan luar biasa, ibunda saya mau mengikuti itu. Tepat jam 7 malam saat azan Isya berkumandang, semua indikator kesehatannya sudah mulai lurus. Dan dokter mengatakan, mohon maaf, ibunda Anda sudah tidak bisa bertahan dan Allah sudah mengambilnya. Saat itu lepas, semuanya seolah-olah sia-sia apa yang kami lakukan. Saat itu saya punya impian, saya ingin membawa ibunda saya ke atas panggung recognition. Tapi hanya gara-gara saya terlambat, ibunda saya tidak sabar lagi menunggu saya Crown Ambassador. Sehingga malam ke-15 saat bulan Ramadan kemarin, Allah mengambil ibunda saya. Dan karena saya terlambat, saya belum bisa menghadiahkan panggung Crown Ambassador buat ibunda saya. Sakit rasanya Bapak Ibu. Saat Anda berjuang untuk orang yang Anda cintai, Anda ingin mempersembahkan kemenangan itu buat mereka. Tapi Anda terlambat karena Anda malas untuk memperjuangkannya. Itu pernah saya alami. Bapak Ibu, berapa kali pun saya naik panggung, mau direkrut jadi senior Crown Ambassador, Royal Crown Ambassador, saya tetap tidak bisa menghadirkan ibunda saya di atas panggung ini karena semuanya sudah terlambat. Yang bisa saya lakukan hanyalah setiap kali saya naik panggung, saya membuat sebuah film tentang ibunda saya. Yang dengan film ini saya teringat kebaikannya. Yang dengan film ini saya masih merasa kebersamaan dengannya. Yang dengan film ini saya tidak akan pernah kuat menahan air mata saya. Bapak Ibu, karena saya tidak bisa menghadirkan ibunda saya di atas panggung ini,
Izinkan saya untuk menayangkan sebuah film yang mengingatkan saya kepada ibunda saya. Itu pemberian ibunda saya, Hajah Nur Amalia. Kami bersilakan. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewat dirintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, Bunda, dari rahimmu kami dilahirkan, dari air susumu hidup kami bertahan, dengan kasih sayangmu kami dibesarkan. Itu adalah alasan yang cukup kenapa kami harus membahagiakanmu. Bunda, kami sangat menyayangimu. Ternyata Allah lebih sayangimu. Bagaimana Ya Allah, kau merasa terimalah ibunda kami, tempatkanlah ibu di tempat terbaik, ya Allah. Izinkan kami bisa bertemu dengannya di surgamu, ya Allah. Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Ini adalah detik-detik terakhir kami bisa melihat tubuhnya. Semua dan segala yang ada akan Ibunda kami adalah ibunda yang baik. Banyak orang yang merasa kehilangan. Yang bila waktu dengan pundakmu dulu kau gendong aku. Ma, izinkan terakhir kali aku menggendongmu. sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Ma, kami akan selalu merindukanmu, Ma. Bila waktu Bunda, telah seandainya ada manusia yang boleh aku sembah, sejati hanya maka aku akan menyembahmu aman. Bila untuk menunjukkan betapa tingginya rasa cintaku kepadamu, Ma. nanti teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi.
Saudaraku, saya sudah mengalami ini. Saya menyesal karena saya terlambat untuk menunjukkan kesuksesan ini kepada ibunda saya. Dan saya rasakan ini sangat tidak enak, saudaraku. Saat Anda berjuang untuk membahagiakannya, saat Anda berjuang untuk mewujudkan kesuksesan di hadapannya, saat Anda impikan Anda bisa membawa ibunda Anda di panggung kemenangan ini, tapi Anda nggak bisa lakukan karena Anda terlambat. Itu nggak enak. Jangan sampai itu terjadi pada Anda. Kami mohon doa saudaraku. Semoga Allah memberikan tempat yang terbaik untuk ibunda kami. Semoga setiap amal kebaikan yang pernah dilakukan menjadi timbangan yang berat untuk bisa membuat beliau masuk dalam surga Allah. Dan semoga Allah memaafkan setiap kesalahan, setiap dosa yang telah diperbuat. Saudaraku, ya bagaimanapun, saya tidak pernah menyesali. Saya tetap bersyukur meskipun ibunda kami diambil saat kami belum sukses. Tapi saya tetap bersyukur Allah masih tetap memberikan kesuksesan ini kepada kami. Allah masih memberikan panggung kemenangan ini kepada kami meskipun ibunda kami tidak bisa merasakannya. Kami bisa bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah. Karena izin-Mu ya Allah kami bisa berdiri di atas panggung ini. Bapak Ibu semua, terakhir tim yang membuat kami bisa mengantarkan kami di atas panggung kemenangan ini adalah beliau bukan keluarga kami, bukan kakak saya, bukan bapak saya, bukan uak saya, bukan adik saya. Beliau orang lain. Tapi beliau adalah satu di antara faktor penentu kesuksesan saya di bisnis ini. Kami tidak ada hubungan darah sama sekali dengan beliau. Tapi saya bilang katakan kepada Anda, beliau adalah satu di antara orang terpenting yang menentukan kesuksesan saya di bisnis ini. Beliau orang jauh. Saya kenal beliau saat saya di bisnis ini. Saya benar-benar dibimbing oleh beliau. Saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis ini. Saya sangat tidak paham tentang bisnis ini. Tapi beliau memaksa saya untuk terus lakukan. Beliau selalu ingatkan saya tentang mimpian saya. Beliau selalu ingatkan saya tentang ibunda saya. Beliau dengan sabar membimbing saya, menemani saya pagi, siang, malam. Untuk saya bisa bertumbuh di bisnis ini. Beliau bukan keluarga saya, tapi saya harus katakan, di atas panggung ini saya harus katakan, beliau melebihi kedekatan kami dengan keluarga kami. Ya, beliau adalah upline saya. Upline. Orang yang menemukan saya, yang membimbing saya, melatih saya, siang malam membantu saya. Beliau yang paling peduli dengan masa depan saya, sampai pada akhirnya saya bisa berdiri di atas panggung ini. Saya harus jujur katakan itu karena upline saya. Seandainya ada di antara Anda hari ini yang diundang oleh orang Anda, oleh teman Anda. Seandainya ada di antara Anda yang baru bergabung tapi Anda masih meremehkan upline Anda. Bisa jadi 2-3 tahun ke depan Anda menyesal setelah meremehkannya. Karena upline Anda, orang itulah yang akan berjasa dalam kehidupan Anda. Seperti upline saya berjasa dalam kehidupan saya. Terkadang saya tidak kuat mengikuti didikannya, mengikuti bimbingannya. Tapi yang saya tahu beliau mau membuat saya sukses. Apapun saya lakukan meskipun itu sakit bagi saya. Tapi saya percaya beliau tidak akan pernah menjerumuskan saya. Dan luar biasa. Dengan ketulusan hati beliau. Kerja keras beliau. Keikhlasan beliau mau bantu saya. Akhirnya panggung kemenangan ini bisa saya rasakan di depan beliau Bapak Ibu semua. Selayaknya saya tidak terlalu berlebihan kalau seandainya saya harus katakan. Panggung ini bukan hanya milik saya. Karena bukan hanya saya sendiri yang memperjuangkannya. Tapi panggung ini juga adalah milik upline saya. Karena beliau yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan saya. Dan di hadapan Anda semua, Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk bisa mengajak
orang yang paling peduli dalam hidup saya, teman sejati saya, orang yang telah membantu perlahan demi perlahan kehidupan keluarga saya, orang yang bisa membawa saya sampai di atas panggung kemenangan ini. Untuk beliau kami mohon Anda berdiri dan berikan aplaus terbaik Anda kepada upline saya. Royal Crown Ambassador Sucipto SE. Kami ingin undang beliau ke atas panggung. Kami ingin undang beliau ke atas panggung, saudaraku. Beliau bukan kakak saya, bukan. Beliau bukan saudara saya. Beliau orang jauh. Tapi beliau yang sangat peduli dengan kami. Sekali lagi berikan aplaus buat upline saya. Berikan aplaus yang meriah buat upline saya. Kalau hari ini ada di antara Anda yang masih sombong dengan upline Anda masih nggak mau belajar dengan upline Anda nggak mau teachable dengan upline Anda hari ini putuskan, Anda ikuti apa kata upline Anda, karena mereka adalah teman sejati dalam hidup Anda. Saudaraku, selesai acara ini, Anda temui upline Anda minta maaf kepadanya, berkomitmen kepadanya. Upline, bantu saya upline. 2-3 tahun ke depan, saya ingin menjadi Crown Ambassador. Apakah Anda siap? Apakah Anda siap? Apakah Anda siap? Saudaraku, semoga suatu ketika panggung kemenangan ini bisa Anda rasakan. Sukses buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berikan aplaus sekali lagi kepada Crown Ambassador Gold Leaders Club Bapak Novan Nurwanto.